mengkaji keutamaan qasidah burdah, sebuah qasidah yang disusun, yang dibuat oleh seorang hamba yang betul-betul mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakini pasti ada barokahnya, pasti ada barokahnya. Telah banyak kami sampaikan ya kaitan dengan keutamaan qasidah burdah yang pasti ketika kita mengamalkan pada pagi hari ini atau mungkin di waktu yang lain, di tempat yang lain, di rumahkah atau di tempat yang manapun, pasti akan ada barokahnya kepada kita sekalian, baik barokah di dunia, di barzah, wabil khusus kelak di akhirat. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan bahwasanya tujuan daripada kita mempelajari, mengkaji, menelaah qasidah burdah ini, membaca syarah penjelasan qasidah burdah ini semata-mata agar supaya apa yang kita baca, amal yang kita laksanakan ini semakin khusyuk kita ya. Semakin nikmat kemudian kita membacanya, sehingga barokah yang kita dapatkan akan semakin banyak. Dan tentunya bukan merupakan suatu hal yang salah, bahkan merupakan suatu hal yang dianjurkan, yang sangat benar ketika seseorang itu mau untuk mengkaji keutamaan-keutamaan bacaan-bacaan yang ditulis oleh para ulama, para salaf yang telah jelas keutamaan-keutamaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki pada pasal yang kedua dari kitab Ratibul Hadda, dari kitab qasidah burdah yang ada di tangan antum semuanya itu ya, yaitu tentang fi madhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pasal berkaitan dengan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kami sampaikan 4 bait ya, 4 bait tentang pujian-pujian kepada Nabi Muhammad yang diawali dengan
Bait yang pertama dhalamtu sunnata man ahyad dhalama ila, sampai pada bait yang keempat wa akkad zudau fiha daruratuhu. Ini 4 bait telah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana 4 bait ini menjelaskan tentang betapa sifat Nabi Muhammad ini yang tiap malam bangun malam untuk tahajud, bermunajat kepada Allah, memohon ampun untuk umatnya, sampai kakinya bengkak gara-gara apa? Bangun malam begitu tahajudnya Nabi Muhammad. Dahsyatnya Nabi Muhammad dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana dijelaskan bagaimana zuhudnya Nabi Muhammad. Bahkan beliau tu sering lapar, sehingga ketika lapar Nabi Muhammad mengikat batu di perutnya, sehingga batu yang kasar itu menempel kepada perutnya, kulit perutnya yang halus. Ini menunjukkan betapa zuhudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bait yang ketiga dijelaskan bagaimana gunung menawarkan, gunung yang tinggi datang kepada Nabi Muhammad menawarkan untuk jadi emas, untuk dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaran dari gunung, saya mau jadi emas, ambilan sampean Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad menolaknya. Fa'araha ayyamas samami, ditolaknya. Dan ini menunjukkan betapa zuhudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi Muhammad, Nabi kita tuh sudah ibadahnya tekun, kemudian ketika lapar itu menahan laparnya, sering lapar daripada kenyang. Kemudian ditawari dunia, tidak mau Nabi Muhammad, menunjukkan wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu, menunjukkan betapa zuhudnya Nabi Muhammad itu kepada dunia. Tidak mau dunia Nabi Muhammad SAW. Apa pernah ditawari? Sering ditawari Nabi Muhammad tuh. Bahkan sama Allah sekalipun pernah nawari. Nabi Muhammad tidak mau. Saya ingin sehari lapar, sehari kenyang, kata Nabi Muhammad SAW. Begitu zuhudnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian zuhudnya Nabi Muhammad yang terungkap dalam bait-bait yang keempat ini dikuatkan lagi dengan bait selanjutnya. Apa? Bait yang kelima. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Nah, kita bahas mulai bait yang ini ya, bait yang kelima dari fasal yang kedua ini. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang akan tergoda kepada dunia? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad ini akan tergoda kepada dunia yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad? Padahal keadaannya darurat Nabi Muhammad ini. Tak makan, tak punya makanan Nabi Muhammad ini. Tapi keadaan yang darurat itu tidak menjadikan Nabi Muhammad tertarik kepada dunia. Sama sekali tidak. Apa sebabnya? Sebab laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad tertarik kepada dunia? Padahal karena Nabi Muhammad dunia itu ada. Karena sebab Nabi Muhammad dunia itu ada. Di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan laulaka ma khalaqtu aflak, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad maka alam semesta tidak akan aku ciptakan. Lalu bagaimana mungkin dunia yang ada, bahkan alam semesta diciptakan karena adanya Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad akan tertarik kepada hal yang menjadi penyebab daripada adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin, hal yang tidak mungkin. Dalam hadis yang lain dikatakan ketika sahabat Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah mengatakan innallaha khalaqa qabla asya' nuru nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai sahabat Jabir, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, nur nabika Muhammad adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa minhu tafarru al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqadam. Dan dari cahaya Nabi Muhammad tersebut Allah ambilkan seberkas cahaya Nabi Muhammad, Allah ciptakan alam semesta ini, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan dunia semesta ini diambil dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad pada hakikatnya sumber alam semesta, semua makhluk ini merupakan sesuatu diciptakan dari sumber, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana mungkin sumber ini akan tertarik kepada
penyebab, sebab. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan tertarik kepada dunia? Wong dunia itu ada karena sebab Nabi Muhammad SAW. Suatu hal yang tidak mungkin. Pernah suatu saat Nabi Muhammad itu ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena dakwahnya begitu pesat, Nabi Muhammad itu datang petinggi-petinggi Quraisy, ya. Dedengkot Quraisy datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, apa yang kau minta? Apa kamu minta kedudukan, tahta? Akan kami jadikan engkau pemimpin orang Arab di Mekah ini, di Jazirah Arab ini. Asal kamu berhenti dari dakwahmu. Atau barangkali yang kamu inginkan adalah harta. Akan kami kumpulkan harta-harta manusia semua ini yang ada di Jazirah Arab ini, akan kami berikan kepada engkau. Atau barangkali engkau inginkan adalah wanita, akan kami carikan wanita yang paling cantik, akan kami berikan kepada kamu. Ditawari Nabi Muhammad dunia. Kalau mau langsung dapat Nabi Muhammad ini. Tapi karena dunia ini diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kemudian Nabi Muhammad akan tertarik kepada dunia? Sehingga Nabi Muhammad menjawab kemudian, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, kemudian aku harus berhenti dari dakwahku, maka tidak akan aku berhenti sama sekali dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolak mentah-mentah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhudnya begitu kuat, ya, tidak tertarik kepada dunia. Ini kan gambaran bagi kita, wahai hadirin sekalian, keadaan daruratnya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad untuk kita, ya, untuk kita umatnya, itu ketika darurat boleh kita melewati batas-batas syariat. Darurat, Bib, tidak ada saya makan lagi. Kalau saya tidak makan saya bisa mati. Boleh suatu yang haram kita makan, sekedar untuk menguatkan diri kita supaya kita tidak mati. Boleh hal yang haram ketika darurat itu boleh kita lewati, hal-hal yang diharapkan oleh Allah SWT, sebatas agar supaya kita bisa hidup. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak sama sekali. Keadaan Nabi Muhammad yang darurat tidak menjadikan Nabi Muhammad ini kemudian menjadi kurangnya ibadah kepada Allah, kemaksumannya hilang, tidak sama sekali. Bahkan semakin kuat zuhudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia. Kemudian sekarang bait yang kedua. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Baru di bait ini, mulai awal qasidah burda kalau kita baca, ya, mulai fasal yang pertama, bait yang pertama, amin tadzakur jirarin bidisalamin, sampai bait yang sekarang ini, baru sekarang Imam Busiri menyebutkan nama zat makhluk yang dia cintai. Di pasal pertama yang ketika menerangkan tentang kerinduan seorang Imam Busiri kepada seorang sosok yang ditunjukkan sifatnya, bagaimana kerinduannya Imam Busiri. Kemudian di pasal kedua menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, yaitu orang yang bangun malam, tengah malam tahajud, beribadah kepada Allah, munajat kepada Allah sampai kakinya bengkak. Orangnya zuhud, lapar ditahan, belum menyebutkan namanya. Baru kemudian di bait ini menyebutkan namanya. Siapa? Muhammadun. Dialah adalah Nabi Muhammad yang dicintai, yang Imam Busiri kangen sampai tidak enak makan, adalah Nabi Muhammad. Muhammad yang sholat malam sampai kakinya bengkak adalah Muhammad, yang zuhud adalah Muhammad. Nama Muhammad ini adalah nama pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih nama Muhammad ini. Allah ilhamkan kepada kakek beliau, Said Abdul Muttalib, kasih nama samahu Muhammad, kasih nama Muhammad. Dan sebelumnya belum ada nama Muhammad di Jazirah Arab. Di Mekah ketika itu belum ada nama Muhammad. Baru ketika dekat-dekat Nabi Muhammad akan lahir, muncul nama-nama Muhammad. Apa sebabnya? Sebab khabar, berita tentang kelahiran Nabi akhir zaman yang telah ada di kitab-kitab sebelumnya, di kitab Injil telah disebutkan namanya Muhammad. Maka masing-masing orang, masing-masing kelompok ingin keturunannya adalah Nabi akhir zaman. Oh, namanya Muhammad, Nabi akhir zaman tuh. Dan ini sudah waktunya akan muncul. Saya kalau punya anak akan saya kasih nama Muhammad, agar supaya
mungkin anak saya akan menjadi nabi akhir zaman. Baru kemudian muncul nama Muhammad ini. Tapi Allah pilihkan Muhammad yang menjadi nabi Rasulullah adalah Muhammad ibn Abdullah dari rahim suci Siti Aminah. Sebelumnya belum ada nama Muhammad. Apa maknanya Muhammad? Makna Muhammad adalah makna yang paling banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan yang paling banyak dipuji. Yang paling banyak memuji dan yang paling banyak dipuji, nama Muhammad ini. Nama yang bagus, nama yang terpuji. Hamid, Ahmad, Mahmud diambil dari kata Muhammad. Diambil dari kata Muhammad. Muhammadun Sayyidun Kaunain wa thaqalain lil fariqain min urbin wa min ajam. Muhammad Sayyidul Kaunain. Nabi Muhammad itu Sayyidul Kaunain. Apa maksud Sayyidul Kaunain? Sayyidul Kaunain adalah baginda Nabi Muhammad adalah pemimpin Sayyidul Kaunain, dua alam. Sayyidul Kaunain, pemimpin dua alam. Alam mana? Alam dunia dan alam akhirat. Alam zahir dan alam gaib. Alam malakut. Bukan hanya untuk alam dunia Nabi Muhammad, tapi pemimpin segala alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal fariqain, dan pemimpin dua kelompok. Apa? Dua kelompok, yaitu jin dan manusia. Nabi Muhammad bukan pemimpin manusia saja, juga pemimpin jin Nabi Muhammad ini. Banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang umat Nabi Muhammad dari kalangan jin. Dari kalangan jin. Pernah ketika Nabi Muhammad belum menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, itu para jin itu hampir setiap malam naik ke langit, menempati suatu tempat untuk mendengarkan, mencuri informasi tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di dunia. Kemudian kejadian tersebut, informasi tersebut disampaikan kepada para dukun-dukun yang ada di muka bumi ini. Tentunya ditambahi sama dukun-dukun itu. Para jin semuanya berada di suatu tempat di langit itu, mencuri informasi dari para malaikat, kemudian disampaikan para dukun-dukun. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, diangkat menjadi Rasul, kemudian ketika jin-jin ini berangkat menuju tempat di langit yang biasa dia mencuri informasi dari para malaikat, tiba-tiba tempat itu dilempari oleh api oleh para malaikat. Sehingga para jin itu tidak bisa lagi mencuri informasi. Tidak bisa lagi mencuri informasi. Heran semuanya, heran para jin ini. Lapor kepada pemimpin jin ketika itu. Sudah berlangsung lama, lapor kepada para jin ketika itu. Kemudian pasti ada suatu hal yang terjadi di muka bumi ini. Diselidiki oleh para jin. Ternyata ketika itu mendapati Nabi Muhammad sedang membaca ayat Quran, dan para jin yang ketika itu kagum terhadap ayat Quran, kemudian menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad, nabi kita ini ya, adalah pemimpin para jin, bukan hanya manusia, pemimpin para jin. Dan pantas Bu, pantas Nabi Muhammad itu adalah seorang pemimpin ya. Kenapa? Perjuangannya untuk umat, untuk alam semesta, untuk semua makhluk itu betul-betul total. Sayyidul Kaunain wa thaqalain wal fariqain min urbin wa min ajami, dan juga dua kelompok, bukan hanya pemimpin orang Arab tapi juga pemimpin semua non Arab, semua umat manusia, pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pemimpin khusus orang Arab, tapi semua manusia, bangsa apa saja, Nabi Muhammad adalah pemimpinnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Sesungguhnya aku adalah pemimpin anak Adam wala fakhar. Dan sesungguhnya aku ngomong seperti itu bukan karena aku sombong. Allah menjadikan Nabi Muhammad pemimpin waladi Adam, anak Adam. Semua bangsa, apa keutamanya, apa keuntungannya bagi kita? Bahwa Nabi Muhammad milik kita semuanya. Kedudukan kita dan kedudukan orang lain yang ada di Arab Saudi, yang ada dimanapun tempat, kepada Nabi Muhammad sama. Cinta kepada Nabi Muhammad sama kedudukannya. Bukan kemudian kita dianak tirikan, tidak. Sama kedudukan kita di hadapan Nabi Muhammad. Asal kita taat kepada Nabi Muhammad, kita akan menjadi dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan memang pantas Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin semua manusia. Perjuangannya untuk kita dunia akhirat. Kita baca dalam qasidah yang diawali sebelum qasidah Burda tadi. Nabi yang cintai umat, Nabi yang kasih umat, Nabi yang perjuangkan umat dari dunia hingga akhirat. Siapa kalau bukan Nabi kita Nabi Muhammad? Pemimpin yang lain tidak ada. Pemimpin yang lain tidak ada. Nabi Muhammad yang perjuangannya untuk kita, pemimpin yang mimpin untuk kita, perjuangannya untuk umatnya, untuk yang dipimpin total, Pak. Bukan hanya makan kita yang dipikirkan, bahkan jangan sampai kita sakit dunia barzah wal akhirat. Coba bayangkan bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad untuk kita. Coba ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut, merasakan sakitnya sakaratul maut Nabi Muhammad, siapa yang diingat? Kita yang diingat. Sehingga mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kumpulkan sakitnya sakaratul maut umatku ya Allah, biar aku yang menanggungnya. Aku kuat, aku seorang Nabi. Ini pemimpin. Ini pemimpin dalam keadaan dia sudah akan meninggal, yang diingat masih umatnya. Mau menanggung sakitnya umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ini. Mau menanggung sakitnya kita Nabi Muhammad. Bukan hanya di dunia, bahkan kelak di barzah, di akhirat, Nabi Muhammad akan memikirkan kita, tidak akan meninggalkan kita sama sekali. Ini hakikat pemimpin yang sesungguhnya. Bangga kita, bangga kita. Untung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sebab pemimpin kita ini pemimpin yang betul-betul memikirkan kita, keselamatan kita dunia wal barzah wal akhirat. Kemudian dijelaskan siapakah Nabi Muhammad itu, siapakah Muhammad yang pemimpin alam dunia dan alam akhirat, pemimpin alam zahir dan alam gaib, pemimpin jin dan manusia, pemimpin semua manusia. Siapakah Nabi Muhammad itu? Nabiuna al-amirun nahi fala ahadun abra fi qawli la minhu wa la na'ami. Dia adalah Nabiuna, dia adalah Nabi kita, sang penyuruh kebaikan, pencegah kemungkaran. Maka tidak ada seorang pun yang lebih baik daripadanya dalam berkata tidak atau ya. Ternyata manusia yang bangun malam itu, ya, tahajud sampai kakinya bengkak bermunajat kepada Allah, yang zuhud, begitu zuhudnya, yang kemudian pemimpin semua alam, pemimpin semua manusia, pemimpin semua makhluk, adalah Nabiuna, Nabi kita, Nabi kita, panutan kita. Imam Busri tidak memilih kata-kata Rasuluna, tapi memilih Nabiuna. Apa sebabnya? Sebab Rasul itu adalah maknanya lebih umum. Rasul itu utusan. Sehingga ketika dikatakan Rasulullah, utusan Allah, tapi biasa juga digunakan untuk Rasulul Malik, utusan raja. Lebih umum. Tapi ketika Nabi adalah orang-orang yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Apa sifatnya Rasul yang berbeda dengan Nabi? Kalau Nabi itu adalah manusia yang Allah pilih, tapi tidak ditekankan, tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya. Tapi kalau Rasul, Allah perintahkan untuk menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Nabi Muhammad Nabiuna, tapi ada suatu hal yang Allah tepatkan adalah Rasul. Apa? Amiru wan nahi, memerintahkan kebaikan, wan nahi, dan mencegah kepada kemungkaran. Sifatnya Rasul. Nabiuna, Nabi kita, pilihan Allah SWT, tapi Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Apa buktinya? Amiru wan nahi, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nabi Muhammad SAW, ya. Fala ahadun abara fi qawli minhu wala na'mi, dan tidak ada satu pun orang yang lebih baik dari ucapannya Nabi Muhammad ketika ngomong la, ketika ngomong tidak, ketika ngomong ya, ketika bergaul kepada masyarakat, ketika dakwah kepada masyarakat, ketika memerintahkan kepada kebaikan, ketika mencegah kepada kemungkaran, menyampaikan dakwahnya. Tidak ada orang yang lebih baik cara ngomongnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala ahadun abar min qali la minhu wala na'ami. Dan memang kebetulan, ya,
Ini merupakan hal yang harus kita teladani. Nabi Muhammad itu amir wan nahi, melaksanakan perintah, memerintahkan amar ma'ruf wan nahi anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, dan itu juga disifatkan kepada kita umatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat. Kita Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Sifat kita disamakan dengan Nabi Muhammad. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf, engkau memerintahkan kepada kebaikan, wa nahyu anil munkar, dan engkau mencegah kepada kemungkaran. Sifat Nabi Muhammad amiru wan nahi, yang memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, juga disematkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umat yang terbaik ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tidak ada sebuah perkataan yang lebih baik daripada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutur kata Nabi Muhammad ini menjadi obat. Ketika Nabi Muhammad berkata, sejuk rasanya, nikmat rasanya didengarkan, enak rasanya, paling baiknya, tidak ada manusia yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disifati lagi oleh Imam Busiri, siapakah Nabi Muhammad tersebut? Seorang nabi, nabi kita. Kemudian apa? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwani mugtahami. Dia Muhammad itu yang pemimpin seluruh alam, yang memerintahkan kepada kebaikan, yang mencegah kepada kemungkaran, yang merupakan nabi kita adalah huwal habib. Dia adalah seorang kekasih, seorang dicintai dan mencintai Nabi Muhammad ini. Seorang yang pantas untuk dicintai dan pantas untuk mencintai. Paling dicintai Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus menjadi orang yang paling kita cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, ketika kemudian tangannya dipegang oleh Rasulullah SAW, kemudian sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan yang lain-lainnya, kecuali dari diriku sendiri, kata sahabat Umar bin Khattab. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak, wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku harus dicintai melebihi semuanya, bahkan melebihi dirimu sendiri. Kemudian sahabat Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta habbu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya sekarang, demi Allah ya Rasulullah, sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai bahkan dari diriku sendiri. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, al-Bukhari, riwayat al-Bukhari. Sekarang baru benar engkau wahai Umar. Nabi Muhammad al-Habib huwal Habib, adalah kekasih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling dicintai oleh para sahabat-sahabatnya. Dan kita harus mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Huwal Habib. Nabi Muhammad adalah Habib, zat yang paling berhak untuk dicintai. Pernah suatu hari ketika ada seorang sahabat Nabi Muhammad itu dipegang, ditangkap oleh orang-orang kafir, kemudian disiksa, kemudian diprovokasi, dipanas-panasi. Kamu tahu, kata orang kafir kepada sahabat Nabi Muhammad ini, kamu tahu Nabi kamu, Nabi Muhammad sekarang ya, Muhammad sekarang yang kamu anggap Nabi itu sekarang tenang, nyaman, berada di rumahnya. Kamu di sini dipukuli, disiksa, dipanas-panasi sahabat Nabi Muhammad nih. Apa jawaban sahabat Nabi Muhammad nih? Yang begitu mahabbah, begitu cinta kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, sesungguhnya aku berada di sini, bahkan ketika aku disiksa itu lebih baik ketimbang Nabi Muhammad tertusuk duri kakinya.
Bahkan ya, sakitnya dia ketika disiksa oleh orang-orang kafir itu tidak merasakan apa-apa, asal Nabi Muhammad jangan sampai tertusuk duri kakinya, karena mahabbah, cinta kepada Muhammad SAW. Sehingga orang-orang kafir mengatakan, sungguh aku tidak pernah melihat cintanya seorang sahabat kecuali cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Kagum, sehingga orang-orang kafir kagum terhadap cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Huwal Habib, kekasih Nabi Muhammad, cinta, zat yang patut untuk dicintai. Allah mencintai Nabi Muhammad, dan kita dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada semuanya, bahkan kepada diri kita sendiri. Alladzi turja syafa'atuhu, dia adalah kekasih, turja yang diharapkan syafaatnya. Semua kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Kapan? Likulli hal minal ahwali muktahimi, di saat semua orang bingung, di saat dalam keadaan-keadaan yang sulit, kita mengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Dunia, barzah, wal akhirat, likulli haulin, di setiap saat. Setiap saat ketika kita bingung, kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus kelak Pak Bu, ketika nanti di yaumil kiamah, ya, ketika semua orang dibangkitkan di padang mahsyar, semua ketika dalam keadaan bingung semuanya, bingung semua manusia ketika itu, datang kepada Nabi Adam, ya'tuna kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Adam, Nabi Muhammad angkat tangan, datang ke yang lain, datang ke Nabi Musa, Nabi Musa angkat tangan, datang ke Nabi Isa, Nabi Isa angkat tangan, semuanya angkat tangan, sudah ada yang mampu. Ketika itu dikatakan dalam sebuah hadis, ketika itu Allah dalam keadaan murka yang sangat murka. Malaikat tidak ada yang berani ngomong, diam, nunduk, baris rapi semua Nabi malaikat ketika itu. Tidak ada yang berani ngomong. Allah murka semurka-murkanya ketika itu. Para nabi semuanya diam, takut, dalam keadaan takut, bukan hanya diam, semuanya takut ketika itu. Datang kepada Nabi Muhammad. Ketika semua umat bingung, kita bingung semuanya, datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad, Sayyidul Kaunain wal Thaqalain. Datang kepada Nabi Muhammad. Ana laha, biar aku yang mengatasi, kata Nabi Muhammad. Sujud Nabi Muhammad, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, kata Nabi Muhammad mengatakan, ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak tahu apa yang aku ucapkan dalam sujudku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak tahu doa apa yang aku mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengilhamkan kepadaku nanti apa yang aku ucapkan, aku yang mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad, Nabi kita, ketika semua dalam keadaan bingung, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa'tu syafa' ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'ta, minta akan aku beri, washfa'tu syafa', kasih syafaat, akan aku beri izin untuk memberikan syafaat kepada Muhammad. Baru ketika itu Muhammad memberikan syafaat kepada kita semuanya. Bahkan dikatakan 7 kali Nabi Muhammad sujud minta syafaat. Untuk apa? Ketika itu sebagian umat di antara kita dalam keadaan takut berada di situ. Nabi Muhammad sujud kepada Allah, kasih syafaat. Kemudian umat tersebut, segolongan umat tersebut dipindahkan kepada tempat yang membuat mereka tenang. Sujud lagi Nabi Muhammad minta syafaat, minta untuk diizinkan untuk berikan syafaat, diizinkan untuk berikan syafaat Nabi Muhammad. Manusia-manusia yang punya dosa besar dikasih syafaat, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sujud Nabi Muhammad minta diberikan syafaat kepada Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi izin untuk kasih syafaat Nabi Muhammad. Kemudian dikasih syafaat itu kepada siapa? Orang-orang punya dosa yang seharusnya dihisap, dikasih syafaat Nabi Muhammad, tidak dihisap, langsung masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak golongan-golongan umat sampai pada akhirnya umat Nabi Muhammad yang sudah masuk ke neraka, di sisi neraka, kemudian
dengan syafaat Nabi Muhammad, maka dientas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turja syafaatuhu, diharapkan syafaatnya, Pak. Kita mengharapkan syafaat, ya. Amal kita sedikit, yang kita harapkan syafaat Nabi Muhammad di dunia, di barzah, di akhirat kelak, di kulli haulin minal ahwali muktahimi, dalam keadaan sumpah, Bu, banyak masalah, terhimpit masalah apa saja ketika di dunia, panggil Nabi Muhammad, minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Jaminan syafaat Nabi Muhammad diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam, Pak, kedudukannya kan lebih tinggi daripada kita. Kita itu umat biasa. Ini Nabi Adam, ayah kita, bapak kita, ketika minta ampun kepada Allah atas dosanya, ya, diturunkan ke muka bumi ini, Nabi Adam minta ampun kepada Allah 40 tahun, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berwasilah dengan Nabi Muhammad, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Adam, dari mana engkau tahu engkau berwasilah dengan kekasihku Muhammad? Dari mana engkau tahu kekasihku Muhammad pada belum dilahirkan? Ketika aku bangun, ketika aku berada di surga, ya Allah, aku membuka kedua mataku, aku melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di pintu-pintu surga. Aku yakin Muhammad ini pasti orang yang istimewa di sisimu, ya Allah. Baru tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita umatnya, kita minta kepada Allah melalui wasilah Nabi Muhammad, minta syafaat Nabi Muhammad, pasti akan Allah kabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Nabi Muhammad ini makhluk yang paling rahim, yang paling sayang kepada kita, melebihi sayangnya orang tua kita kepada kita. Nabi Muhammad adalah pemimpin manusia yang paling sayang kepada kita, melebihi sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Kita sayang kepada diri kita, eman kepada diri kita, kita tidak mau diri kita celaka. Saya makan, beb, supaya saya sehat, beb. Nabi Muhammad lebih sayang kepada diri kita ketimbang diri kita kepada diri kita sendiri. Sehingga pantas Nabi Muhammad kita mintai lebih sayang kepada kita, juga syafaatnya diizinkan oleh Allah SWT, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah daripada qasidah burda yang 4 nih, Pak, ya. Kita menumbuhkan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi Muhammad ini sebagai teladan, sebagai sandaran. Bingung, sumpek, panggil Nabi Muhammad, baca salatnya, baca qasidah burda, Nabi Muhammad akan hadir, syafaatnya akan datang kepada kita. Tenang, pasti akan ada jalan keluarnya. Kemudian sebagai penutup, ada sebuah keutamaan daripada qasidah burda yang kita baca nih. Dari 4 bait yang kita baca tadi, wa kaifa tad'u ila dunya daratuman, sampai huwal habibul ladzi turja syafa'atu, ada keutamaan-keutamaan yang ketika kita amalkan insyaallah kita akan mendapatkan faedah tersebut, yaitu bait nabiyunal amirun nahi fala ahadun abaru fi qalil minhu wala na'ami. Kemudian huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hal minal ahwali muktahami. 2 bait ini, Pak, ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Barang siapa yang rutin membacanya, rutin membaca 2 bait ini, ya, maka ia tidak akan tertimpa bala bencana, tidak akan tertimpa musibah. Melanggengkan, melazimkan membaca 2 bait tersebut. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abara fi qala min huwa la na'imi huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hal minal ahwali muktahami. Dilanggengkan, dibaca, insyaallah akan terhindar dari bencana. Dan barang siapa mengulang-ulang 2 bait tersebut, dan barang siapa yang tertimpa bencana sebelum baca 2 bait ini, kalau sudah kadang tertimpa bencana, Pak, belum mengamalkan, sudah dapat bencana dulu, barangkali dapat musibah sekarang, barangkali Allah uji dengan sebuah musibah, ya. Kemudian ketika dibaca bait ini setiap malam, di tengah malam, dan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah besar tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita amalkan, insya Allah bencana tidak akan turun kepada kita. Kalau sudah kadang turun kepada kita, kita amalkan di tengah malam, bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah bencana yang kadang turun kepada kita itu akan Allah angkat. Wallahu a'lam bissawab. Kita amalkannya, mudah-mudahannya
Mudah-mudahan dapat barakah daripada majlis burda yang kita baca ini. Mudah-mudahan barakah dari qasidah burda yang kita baca ini, manfaat barakah di dunia, di barzah, di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'duka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma ij'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa ayyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin an wadi'an wa dhibagin wa min syarri kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li awlad masyayikhina wal ikhwana fid din wa li ashabina wa ahbabina habbana fika ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كالمتابة له ظاهرا باطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في صحة وعافية وتبلغنا hendanya manan برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.